Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Radio Halo Indonesia untuk menemani malam sunyi kalian bersama saya Mr. Horis yang sendirian saja di sini dalam program Halo Experience. Iya, karena saya sendirian di sini, saya harus summon Mr. Right dulu. Mr. Right, muncul Anda. Iya, yang ditunggu-tunggu sudah datang. Mr. Right sudah di sebelah saya. Hari ini kita disuruh bercerita lagi oleh Paman Niko. Karena kalau kita tidak bercerita, kita tidak dapat gaji. Anda jangan berbicara seperti itu. Kalau Anda berbicara seperti itu, nanti Sobat Halu mengira Paman Niko mengeksploitasi kita. Enggak. Setelah selesai bekerja, selesai bercerita, kita langsung digaji 3 bulan kemudian. Kita ini nggak ngerasa dieksploitasi loh Mr. Ed. Kita ini pekerja freelance. Free artinya bebas, land artinya tombak. Jadi kita adalah tombak kebebasan. Ya Allah, sumpah Pak, Anda udah ngelantur gini, saya jadi ngeri Pak. Anda ketempelan tidak? Ya, udah. Hari ini kita masih cerita sekitaran kampus. Apakah Mr. Ed punya pengalaman horor yang tepatnya berada di kampus? Silakan Mr. Ed. Horor ya? Yang ngeri kan pastinya. Itu saya pernah loh UAS, duduk depan sekali, mata kuliah ya sebenarnya. Itu dosennya killer, Cok. Jadi gak bisa ngapa-ngapain, noleh dikit aja gila langsung dicurigai. Ada suatu waktu saya narik napasnya, ya iseng-iseng lah, ngelihat ke langit-langit gitu. Kamu kenapa? Kamu nyimpen contekannya di langit-langit? Gila bro, segitunya dia curigaan. Tapi ngomong-ngomong soal UASnya, saya punya nih teman ya, itu tiap UAS dia tuh selalu puasa. Nah, puasanya nggak salah, bener. Ya malah kan bagi umat muslim kan yang mendatangkan berkah gitu. Yang salah adalah ketika saya tanya, lu belajar nggak? Nanti gua nyontek sama lu ya. Dia jawab, enggak, aku nggak belajar. Malah habis sahur tadi gua lanjut tidur lagi. Ini yang salah. Dia puasa kan ya biar berkah, minta doa gitu kan, tapi tidak belajar. Dan pada dasarnya dia itu ya stupid alias altolol. Lembar jawaban keisi enggak, pingsan iya. Ya puasa boleh. Ada nazar mau puasa biar nilai UASnya gede kan. Cuma kalau puasa tanpa belajar, tanpa diiringi doa, sama aja bohong Anda. Anda pantas disebut oleh Mr. Altolol, tau nggak? Bin goblok. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya. Tapi dari tadi Mr. Ed memancing saya untuk berkomedi ria di sini. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai ceritanya. Pada saat itu, kebetulan saya mengajak Mas Niko untuk ke kampus tempat saya kuliah. Saat itu saya ada kerja kelompok bersama teman-teman di kelas. Dan memang hari dan waktunya udah ditentukan sama kelompok saya kan. Pada hari Minggu saat itu. Bukan pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ya, lebih tepatnya pada hari Minggu di siang hari. Karena kebetulan saya masih miskin, tidak ada motor. Saya minta Mas Niko untuk menemani saya. Paman Niko lah namanya. Bentar Cuk, jangan diganggu Cuk. Jadi Paman Niko ini membawa motor menuju ke kampus. Kami berjalan dari rumah saya sampai ke kampus itu membutuhkan waktu 45 menit kurang lebih. Saat itu Palembang lagi macet-macetnya, belum ada LRT. Sedikit lagi kami sampai di kampus. Saya sarankan kepada Mas Niko untuk lewat ke belakang. Paman Cuk ya, Paman. Paman Niko untuk lewat ke belakang. Memang di belakang itu kebanyakan etnis Tionghoa tinggal di sana. Dan ada vihara juga nggak jauh dari kampus. Tapi kita lewat aja kayak biasa kan, ngeng gitu bunyi motornya, nggak brong gitu. Jadi sampainya kami di gedung, sebut saja gedung H di kampus itu, memang kalau lewat dari belakang memang nggak dikunci pagarnya. Dan kebetulan kalau lewat dari depan, takutnya kan ditutup pagar. Sampai di kampus, tiba-tiba saya kebelet pipis papa. Enggak gitu juga. Jadi saya kebelet pipis, saya bilang ke Paman Niko, ntar ya tunggu dulu, aku nggak tahan nih. Ya udah, berjalanlah ke toilet. Saat itu saya sedang asik-asiknya membuat air mancur di dalam toilet. Dan Mas Niko di luar. Dia bercerita setelah saya keluar, dia bilang, Riz, itu tadi ada cewek ya di kelompokmu? Cewek mana, Cuk? Nggak ada. Masa katanya? Ya beneran nggak ada. Tapi tadi ada cewek loh, katanya.
duduk di lantai 1 di gedung H itu, lantai menuju ke atas. Tapi sekali lagi saya meyakinkan Mas Niko kalau kelompok kami cuma ada cowok semua, nggak ada perempuan. Mungkin cerita selengkapnya akan diluruskan oleh Mr. Rat. Pada Mr. Rat saya persilakan. Baiklah. Saya tahu yang kamu cari. Ya, ngelurusin ya. Ya, ngelurusin maksudnya dari sudut pandang Paman Niko ya. Jadi dari sudut pandang Paman Niko itu, begitu kalian sampai ke kampus itu, Paman Niko tuh sudah mendapat sambutan. Itu penunggu dari vihara yang di dekat kampus Anda itu tadi. Nah, penunggu vihara itu tadi, dia tuh pakai baju Chinese gitu lah kan. Warnanya merah-merah kekuningan gitu. Nah, Paman Niko ini yang awalnya dia lihat mukanya cantik gitu kan, ya putih bersih kan, ya sejujurnya saya juga selera saya yang seperti itu. Wah, ya yang awalnya cantik lama kelamaan jadi serem gitu, ya kayak serem lah pokoknya, tidak perlu dijelaskan. Dan Paman Niko merasa sosok perempuan ini ingin menyampaikan sesuatu, tapi ya tidak digubris. Mereka lanjut saja berjalan. Dan saat itu Paman Niko mencium bau bangkai gitu. Dia bertanya sama Mr. Harris, lu nyium bau tikus mati nggak? Tuh kan. Dan Mr. Harris sendiri nyium nggak? Ya nyium sih, baunya agak menyengat di telinga dan paru-paru saya. Kok di telinga? Di hidung saya. Ya udah, lanjut. Dia ketempelan asli. Ngelantur. Oke, lanjut. Mereka langsung masuk ya ke kampus. Dan saat itu Mr. Harris berkumpul dengan teman sekelompoknya. Paman Niko menunggu di luar kelas, kayak di koridor gitu. Dan di sana di arah tangga dia melihat sosok perempuan dengan baju berwarna putih agak pink-pink gitu, terus motif bunga-bunga kayak mahasiswa gitulah. Makanya Paman Niko sempat mengira teman sekelompok dari Mr. Harris. Lantas Paman Niko mengajaknya berbicara dan Paman Niko bertanya, "Ngapain Mbak di situ sendirian?" Tidak ada jawaban dari sosok tersebut. Ya sudah, mungkin pikir Mas Niko, ya namanya cewek kan, mungkin dia lagi bad mood gitu kan, karena dia tadi belum curiga kalau itu tuh makhluk metafisika. Dan akhirnya baru merasa curiga sekaligus ketakutan saat bertanya dengan Mr. Harris apakah ada satu teman kelompoknya yang cewek, dan ternyata memang gak ada cewek dalam kelompoknya. Lalu mereka pun pulang ya. Lalu saat itu mereka berjalan ke parkiran. Saat berjalan ke parkiran itu mereka kan lewat di depan mana? Depan perpustakaan. Depan perpustakaan baru dibangun. Oh, perpustakaan baru dibangun, iya. Dan di situ Paman Niko melihat sosok perempuan tadi. Oh iya, ada part yang lupa saya ceritain. Jadi setelah melewati vihara tadi dan setelah melihat sosok perempuan Chinese itu tadi, Paman Niko melihat sosok pocong di balik apa gitu, kayak pilar-pilar gitu, mau dibangun ya bangunan baru gitu. Nah, pocong itu sendiri kan biasanya ngelompat nih. Itu dia kayak teleportasi gitu, kayak terbang cepat gitu loh. Dan pocong tersebut juga ingin menyampaikan sesuatu. Dan beliau melihat sosok itu lagi. Jadi posisinya kayak mana sih? Mereka tuh kayak berjajar gitu loh. Cewek yang duduk di tangga tadi berdiri di depan perpustakaan. Yang perempuan yang Chinese yang pertama kali dilihat tadi, dia berdiri di tengah-tengah gerbang gitu. Terus yang pocong tadi di bawah bangunan di sebelah kanan. Jadi posisinya perpustakaan di kiri, bangunan yang tempat pocong itu berdiri itu di sebelah kanan. Ya mereka bertiga kayak berderet gitu loh, ingin menyampaikan sesuatu kepada Paman Niko. Tapi ya karena ketakutan, mereka langsung saja cabut dari sana, menyalakan motor, lalu ngegas pakai nos. Dan keanehan yang terjadi pada mereka yaitu ketika mereka tancap gas dari sana,
langit di daerah itu yang awalnya panas terik, jadi tiba-tiba mendung gitu loh. Ya, namun mereka tetap saja tidak terlalu mempedulikannya lah. Ya karena kan cuacanya panas gitu, jadi nggak heran lah kalau setelahnya mau mendung. Ya tapi memang tetap saja aneh, karena yang mendung cuma di daerah sekitaran kampus itu saja. Setelah jauh dari sana, ya panas terik lagi, tamat. Ya, Mr. Red, seperti itulah cerita yang sesungguhnya. Tapi saya tahu kebenarannya setelah kejadian itu. Pamanku cerita pada saya. Kalau saat itu dia cerita ke saya langsung, mungkin saya bakalan ya ngeri lah. Kan karena salah satu energi yang bisa mereka ambil itu adalah energi ketakutan dari manusia. Seharusnya kita harus takut kepada yang maha kuasa, bukan kepada mereka. Pesan moral yang bisa kita tarik dari cerita ini apa ya? Mr. Red, saya kurang moral hari ini, Mr. Red. Bisa nggak nyampein pesan moral ya? Pesan moral. Ya kalau kesimpulan yang bisa saya ambil sendiri sih, buat para anak-anak halu yang bisa melihat mereka, itu sebaiknya tidak terlalu menggubris mereka lah. Karena mereka itu, biarpun kata kalian dia itu friendly lah kelihatannya, dia senyum gitu, mukanya nggak nyeremin, tapi tetap aja mereka itu bukan teman dan tidak sebaiknya dijadikan teman. Kalau ingin berteman, bertemanlah dengan bola, karena bola adalah teman. Fix. Mr. Red pengen jadi Tsubasa Ozuna. 俺のドライブシュートまず初めに食らうのは君たちだ。 Ya, pesan moralnya ya berteman dengan manusia. Kenapa Anda harus berteman dengan mereka yang tidak nyata? Anda berteman sama teman-teman Anda aja kayak mereka kelakuannya. Tidak ada akhlak. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan 1-2 patah kata. It's not about what you believe, it's about how you behave. Ini bukan tentang kita percaya atau tidak kepada mereka, ini lebih ke arah sikap kita kepada mereka. Terserah kita mau percaya kepada mereka atau enggak. Ya, lu gue. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, izinkan saya untuk menutup segmen kali ini. Saya Mr. Haris. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalian para penonton yang kayak hantu nggak subscribe, saya doakan Anda kentut seharian. Tolong subscribe ya. Tolong di-share ke teman-temannya, biar teman-temannya dengerin juga, makin terhibur. Yang tadinya takut jadi nggak takut lagi. Yang tadinya pendiam jadi ceria, karena dia pakai kartu ceria. Ya, saya Mr. Haris. Saya undur diri. Sampai bertemu di Halo Experience berikutnya.